Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4692, Raja Surga Terkuat. Begitulah, kedua belah pihak saling serang, terus-menerus bertempur. Kedua belah pihak mengalami kegagalan dan keberhasilan masing-masing. Hampir semua yang muncul kemudian adalah para ahli tingkat atas dengan kekuatan tempur yang sama. Hampir tidak ada yang bisa memenangkan dua pertempuran berturut-turut, karena setiap pertempuran akan menghabiskan banyak energi. Perlahan-lahan, hanya 6 atau 7 orang dari tentara penghancur surga yang bisa bertarung. Lu Ming, Tang Jun, Si, seorang ahli dari ras langit dan bumi, dan 2 ahli lainnya. Adapun suku manusia surgawi, mereka hanya tersisa 6 atau 7 orang. Pertempuran ini telah mencapai tahap akhir. Ledakan. Di arena pertarungan, terdengar ledakan keras. Kedua jagoan itu menggunakan jurus terkuat mereka dan kemudian mundur keluar dari arena pertarungan. Itu seri. Serahkan pertarungan berikutnya padaku. Sang pakar dari ras langit dan bumi melangkah maju dan melangkah ke atas ring pertarungan. Dan EBSP, orang ini bernama Rong Jin, dan di awalnya merupakan seorang master surgawi puncak, eksistensi yang sangat kuat bahkan di antara para master surgawi puncak. Dan EBSP, bahkan jika dia ditekan ke alam dewa-dewa tingkat pertama, tidak banyak orang dengan tingkat yang sama mampu menandinginya. Rong Jin, aku akan melawanmu. Suara dingin datang dari suku manusia surgawi. Lalu, seorang wanita cantik melangkah ke ring pertarungan. Dewa Dameng dari surga. Itu Dewa Dameng dari surga. Banyak orang di tentara penghancur surga terkesiap. Itu dia. Lu Ming terkejut. Dia bukan saja pernah mendengar tentang Dewa Dameng, tetapi dia juga pernah melihatnya sebelumnya. Lelaki ini dikenal sebagai salah satu Dewa Langit terkuat di Istana Langit. Ia berada di puncak alam Dewa Langit. Konon, ia pernah membuat semua makhluk di galaksi jatuh ke dalam mimpi hanya dengan satu jurus. Jurus yang mengerikan. Penguasa surga yang paling berkuasa di Istana Surgawi akhirnya akan muncul. Tang Jun bergumam, ekspresinya serius. Apakah penguasa surgawi yang paling kuat di Istana Surgawi sangat kuat? Lu Ming bertanya. Sangat kuat, sangat kuat. Hanya ada 4 dari mereka yang dapat disebut sebagai penguasa surga terkuat di 4 Istana Surgawi yang agung. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi ketika mereka masih muda. Mereka semua berada di puncak era mereka dan menekan seluruh era. Selain itu, mereka semua adalah putra dan putri surga. Tang Jun menjelaskan. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Ketika orang semacam ini masih muda, meskipun dia tidak sekuat Ye Qiuxian, dia tidak akan lebih lemah dari Ye Chu Tianji atau Ye Ling Hongye. Dan EBSP, bahkan jika orang semacam ini ditekan ke alam master surgawi tingkat pertama, dia akan tetap sangat kuat. Mimpi yang hebat, Rong Jin berkata dengan suara rendah. Matanya tampak sangat serius. Rong Jin, apakah kamu yakin ingin melawanku? Kamu bukan tandinganku. Kata Dewa Langit Dameng acuh tak acuh, penuh percaya diri. Sudah lama sekali kita tidak bertarung. Waktu telah berubah. Aku mungkin tidak akan kalah sekarang. Rong Jin tertawa dingin. 2 cahaya berbeda menyebar dari kedua kepalanya. Pada akhirnya, tubuhnya dengan cepat terbelah menjadi 2. 2 energi yang sangat berlawanan, satu yin dan satu yang, meledak dan menyerbu menuju Dewa Surgawi Dameng. Namun, Dewa Dameng hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak berniat menghindar atau menangkis, membiarkan serangan Rong Jin mengenainya. Saat serangan Rong Jin mendarat di Dewa Surgawi Dameng, tubuhnya hancur seperti hantu dan menghilang di udara. Ini, tubuh Rong Jin tiba-tiba berubah. Energi dahsyat meledak dari kedua tubuhnya dan melesat keluar dengan liar. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang di tentara penghancur surga tercengang. Di mata mereka, Dewa Dameng perlahan berjalan ke arah Rong Jin dari samping, selangkah demi selangkah. Serangan Rong Jin melesat ke udara di depannya. Seolah-olah dia tidak melihat Dewa Dameng yang perlahan mendekat. Pada akhirnya, Rong Jin mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan energinya menyebar ke segala arah, memaksa Dewa Surgawi Dameng mundur beberapa langkah. Ini adalah alam mimpi. Alam mimpi yang mengerikan. Rong Jin benar-benar terjerumus ke dalamnya tanpa menyadarinya. Singa berbicara, ekspresinya sangat serius. Aku benar-benar jatuh ke dalam mimpi. Orang-orang lainnya juga terkejut, termasuk Lu Ming.
Dewa Langit Dameng benar-benar menakutkan. Dia benar-benar bisa membuat orang jatuh ke dalam mimpi tanpa mereka sadari. Mustahil untuk menghindarinya. Yang terpenting, targetnya adalah ahli tingkat atas seperti Rong Jin, tetapi sulit baginya untuk menghindari serangan. Bagaimanapun, Rong Jin adalah ahli yang sangat hebat. Dia tidak sepenuhnya tidak punya ruang untuk perlawanan. Ketika serangan pertamanya tidak mengenai sasaran, dia tahu bahwa dia telah terkena. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan tanpa pandang bulu untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri. Kedua tubuhnya melepaskan dua jenis energi yang sama sekali berbeda. Mereka saling bertabrakan, menciptakan energi destruktif yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, ia berusaha sekuat tenaga untuk menerobos segel dan melarikan diri dari alam mimpi Dewa Dameng. Itu hanya tindakan yang tidak perlu. Dewa Langit Dameng berkata dengan dingin. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya misterius. Pada saat yang sama, ada lapisan fluktuasi misterius yang terus-menerus menyerbu ke arah Rong Jin. Fluktuasi semacam ini dapat memperburuk alam mimpi. Menghadapi serangan semacam itu, Rong Jin hanya bisa menyerang tanpa pandang bulu untuk mencegah Dewa Langit Dameng mendekat. Namun, metode ini menghabiskan banyak kekuatan Sen. Tidak lama kemudian, Rong Jin berkeringat dan napasnya menjadi berat. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak kekuatannya. Asyik, pada saat ini, Dewa Langit Dameng tiba-tiba melaju kencang dan menyerbu ke arah Rong Jin bagaikan sebilah pedang tajam. Tidak bagus. Serangan Rong Jin telah melemah. Dewa Langit Dameng akan memulai serangan terakhirnya. Singa berteriak kaget. Sebelum singa itu selesai berbicara, serangan Dewa Langit Dameng sudah dekat dengan Rong Jin. 3 kekuatan surgawi meledak dari tangannya. Benar sekali. Dewa Langit Dameng mengendalikan 3 jenis kekuatan surgawi tertinggi. Ketiga kekuatan surgawi tertinggi itu menyatu menjadi sebilah pedang tajam dan menusuk ke arah Rong Jin. Pedang itu menembus pertahanan Rong Jin dengan kekuatan yang tak tertahankan dan menusuk ke arah dahinya. Semua orang di tentara penghancur surga tidak dapat menahan rasa gugup. Akan berbahaya jika benar-benar mengenai bagian tengah alisnya. Pada saat kritis, Rong Jin mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tubuhnya tiba-tiba bergerak ke samping, dan ia berhasil menghindari serangan di bagian vitalnya. Namun, cahaya pedang Dewa Surgawi Dameng menebas secara diagonal, hampir membelah tubuh Rong Jin menjadi 2. Pada akhirnya, Rong Jin menghindari bagian vitalnya, namun dia terluka parah. Akan tetapi, serangan ini malah membuat Rong Jin terbangun. Waktu, ruang, Rong Jin meraung. Kedua tubuhnya mulai berputar cepat, berubah menjadi 2 pusaran yang melesat menuju Dewa Dameng. Itu sebenarnya kekuatan ruang waktu. Lu Ming terkejut. Apa yang Rong Jin gunakan sekarang sebenarnya adalah kekuatan ruang waktu. Melihat kekuatannya, itu bahkan lebih kuat dari kekuatan tikus roh ruang waktu. Bakat ras langit dan bumi benar-benar mengerikan. Mereka bisa menggunakan 2 kekuatan yang sangat berbeda dan berlawanan. Sebelumnya, ada yang berat dan ringan, tinggi dan rendah, yin dan yang, dingin dan panas, dan berbagai kekuatan lainnya. Kini, bahkan kekuatan ruang waktu pun digunakan. Kedua kekuatan itu menjelma menjadi sebuah serangan dahsyat yang melingkupi Dewa Dameng dari surga, seakan hendak melemparkannya ke suatu tempat misterius yang kekal. Dewa Langit Dameng berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaganya, menebarkan aura mengerikan di atas ring pertarungan. Inilah wilayah impian besarnya. Jelaslah bahwa Dewa Surgawi Dameng juga telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara ekstrim untuk melawan Rong Jin. Alam mimpi yang agung dan kekuatan ruang waktu saling berbenturan, menyebabkan arena pertarungan menjadi kacau. Bab 4693, Pertarungan antara Dewa-Dewa tingkat atas. Rong Jin dan Dewa Surgawi Dameng bertarung satu sama lain selama sekitar 10 menit. Tiba-tiba, pusaran tempat Rong Jin bertransformasi mulai bergetar hebat, lalu kekuatan ruang waktu pun runtuh. Kedua tubuh Rong Jin muncul dan menyatu kembali menjadi satu. Dia mundur dengan cepat dan terbang keluar dari arena pertarungan, memuntahkan seteguk darah. Rong Jin telah dikalahkan. Dia terluka parah, dan wajahnya pucat. Rong Jin, kamu baik-baik saja. Lion bergegas untuk mendukung Rong Jin. Aku baik-baik saja. Cepatlah pergi. Dia juga sangat kelelahan. Mari kita kalahkan dia sekaligus. Rong Jin berteriak. Aku akan melakukannya. Asyik. Suara pedang terdengar dan seorang pria yang sangat muda melangkah ke ring pertarungan.
Itu pedang Tang. Seseorang bergumam. Tang Jian, murid pribadi Tang Xiao, adalah seorang jenius pedang yang sangat kuat. Konon nama aslinya bukanlah Tang Jian, melainkan Tang Jian. Setelah Tang Jian naik ke atas panggung, setiap pori-pori tubuhnya dipenuhi dengan cahaya pedang yang kuat untuk mencegah dirinya diselimuti oleh kekuatan mimpi besar Dewa Surgawi Dameng. Pada saat yang sama, dia melancarkan serangan ganas begitu dia naik ke panggung tanpa ragu-ragu, tidak memberi kesempatan kepada Dewa Surgawi Dameng untuk pulih. Seperti yang dikatakan Rong Jin, Dewa Langit Dameng telah menghabiskan banyak energinya, dan kekuatan mimpinya tidak sekuat sebelumnya. Meskipun kekuatan tempur Tang Jian sedikit lebih lemah dari Rong Jin, Dewa Langit Dameng tidak dapat melakukan apapun terhadap Tang Jian saat ini. Sebaliknya, ia terpaksa mundur. Namun, sebagai salah satu penguasa langit yang paling kuat di Istana Surgawi, penguasa Surgawi Dameng adalah yang terbaik dalam segala hal. Bahkan jika dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih dapat menemukan kesempatan untuk melawan. Keduanya bertarung dengan ratusan jurus. Pada akhirnya, Tang Jian berhasil membuat Dewa Langit Dameng terlempar keluar dari arena pertarungan dengan serangan terkuatnya. Namun, dia juga terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Dia pun mundur dari arena pertarungan. Hal ini membuat hati para tentara penghancur surga menjadi berat. Penguasa surga yang paling kuat sudah begitu kuat. Masih ada 3 tokoh seperti itu di Istana Surgawi. Selain itu, ada Ye Wusheng dan Ye Qiuxian. Aku akan urus sisanya. Lu Ming, aku serahkan Ye Qiuxian padamu. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani yang lain. Kata singa itu kepada Lu Ming. Di mata mereka, ancaman terbesar bagi suku manusia surgawi adalah Ye Qiuxian. Kultivasi Ye Qiuxian mungkin tidak setinggi mereka, tetapi mereka semua ditekan oleh seorang master dewa tingkat pertama. Jika mereka bertarung pada level yang sama, mereka pasti bukan tandingan Ye Qiuxian. Dalam pasukan penghancur surga, hanya Lu Ming yang mampu mengalahkan Ye Qiuxian. Selama mereka berhadapan dengan orang-orang dari istana surgawi lainnya dan membiarkan Lu Ming menghadapi Ye Qiuxian, mereka akan menang. Walaupun makhluk abadi itu juga tampak luar biasa, mampu memimpin suku manusia surgawi dan memicu kekuatan tubuh Raja Manusia, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia juga sangat kuat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Ye Wusheng akan lebih kuat dari Ye Qiuxian. Ye Qiuxian adalah seseorang yang telah menguasai kekuatan surgawi yang sempurna. Dalam sejarah suku manusia surgawi, hanya ada 3 orang seperti itu. Bagaimana mungkin ada satu lagi? Mungkin dia hanya menguasai kekuatan tertentu, seperti Si, yang juga dapat kekuatan tubuh fisik Raja Manusia. Namun, itu tidak berarti bahwa dia dapat bersaing dengan Lu Ming. Ye Wusheng mungkin memiliki status tinggi, tetapi kekuatan bertarungnya jelas tidak sekuat Ye Qiuxian. Namun, alis Lu Ming sedikit berkerut saat dia melihat Ye Wusheng. Entah mengapa, dia merasa bahwa orang ini tidak sederhana, dan dia memberinya tekanan yang tidak biasa. Sang singa melangkah maju dan menginjakkan kaki di arena pertarungan. Singa, aku akan melawanmu. Seorang pria kekar dari suku manusia surgawi melangkah ke ring pertarungan. Semua orang mengakui bahwa dia juga seorang ahli yang menakutkan. Dia setenar Dewa Langit Dameng dan merupakan salah satu dari 4 Dewa Langit terkuat di Istana Surgawi, Dewa Pemusnahan Surgawi. Bagus sekali, kepunahan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertarung. Coba aku lihat seberapa jauh peningkatanmu. Singa itu menyeringai, memperlihatkan deretan taring seputih salju. Tubuhnya dengan cepat membengkak dan berubah menjadi bentuk aslinya, menyerbu menuju kehancuran sang penguasa surga. Tubuh Dewa Surgawi Juemi juga memancarkan 3 jenis kekuatan surgawi tertinggi. 3 jenis kekuatan tertinggi surga membentuk 3 pedang pertempuran, yang masing-masing memancarkan kekuatan penghancur. Dia meraih salah satu dari mereka dan menebasnya ke arah lain. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan dahsyat. Keduanya mundur sedikit lalu saling serang lagi. Itu adalah pertarungan langsung, dan konfrontasi terus-menerus merupakan kombinasi antara kecepatan dan kekuatan. Kecepatannya sangat cepat. Tak lama kemudian, keduanya saling bertukar puluhan jurus, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Kekuatan keduanya hampir sama, dan gaya mereka mirip. Mereka berdua lugas dan membunuh musuh mereka secara langsung. Saat itu, Lion pernah bertarung dengan Dewa Langit Dameng,
tetapi dia tidak sebanding dengannya. Dia harus bekerja sama dengan yang lain untuk melawannya. Bukan perbedaan kekuatan, tetapi pengekangan. Dia terkekang oleh kekuatan mimpi besar dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan singa hanya dapat mencapai puncaknya ketika ia bertarung dengan lawan seperti dewa pemusnah surgawi. Pertarungan antara keduanya semakin sengit. Namun, mereka adalah rival lama. Mereka telah bertarung lebih dari satu kali di masa lalu dan saling mengenal dengan baik. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Puluhan gerakan, ratusan gerakan, 200 gerakan. Setelah ribuan gerakan, kecepatan mereka menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, mereka seringkali membutuhkan waktu beberapa menit untuk bersiap sebelum dapat menyerang. Ini karena mereka berdua hampir menghabiskan seluruh energi mereka. Mereka baru bisa menyerang setelah persiapan yang lama. Keduanya berdiri di gelanggang pertarungan, saling menatap, tidak mundur. Ronde ini, kita sebut saja seri. Di bawah panggung pertempuran, kau yang abadi berbicara. Baiklah, seri. Sosok dari surga yang menghancurkan tentara menjawab mewakili singa. Sepertinya kita tidak bisa menentukan pemenangnya kali ini. Lain kali kita bertarung lagi setelah kau pulih sepenuhnya, aku pasti akan mengambil nyawamu. Kata dewa penghancur surgawi dengan dingin. Mengambil nyawaku. Hehe, masih belum pasti siapa yang akan mengambil siapa. Singa mencibir. Lalu, keduanya berbalik dan berjalan menuju ring pertarungan tanpa berkata apa-apa lagi. Asyik. Begitu dewa pemusnah surgawi melangkah menuju gelanggang pertarungan, seseorang melangkah ke atasnya. Dia masih merupakan salah satu dari 4 penguasa langit yang paling berkuasa di istana surgawi. Serahkan ini padaku, kata si sambil melangkah ke panggung pertempuran. Ledakan, si melangkah maju, tubuhnya kekar dan penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Aura ini memberi Lu Ming ilusi bahwa ia tengah melihat dewa-dewi. Sayang sekali King kecil dan yang lainnya tidak ada di sini bersama Pantheon kali ini. Kalau tidak, kita pasti akan mendapat keuntungan. Lu Ming punya pikiran. Jika Myriad God, Xian Yanxing, dan yang lainnya hadir, mereka pasti akan memiliki lebih banyak ahli tingkat atas. Mereka pasti tidak akan lebih lemah dari Raja Surgawi yang paling kuat. Degup, degup, si menghentakkan kaki ke tanah dan menyerang lawannya dengan kecepatan tinggi. Ia meninju, menyebabkan udara meledak. Kekuatan tinju yang besar menghantam lawannya. Pihak lainnya tidak takut sama sekali dan mengangkat tinjunya untuk menerima pukulan. Lalu, keduanya melayang mundur. Bedanya, si mundur dalam jarak yang lebih pendek, sedangkan yang lain mundur dalam jarak yang lebih jauh. Si lebih unggul. Dia lebih kuat dari Dewa Surgawi Pan. Para anggota tentara penghancur surga sangat gembira. Tuhan surgawi dari suku manusia surgawi disebut Dewa Surgawi Pan. Dalam konfrontasi langsung tadi, jelas bahwa si berada di pihak yang unggul. Bab 4694, Kekalahan Tang Jun. Dan EBSCP, kontrol si atas kekuasaan sangat kuat. Kekuatan surgawi primordialnya telah bermutasi dan bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan surgawi primordial yang dikendalikan oleh dewa primordial lainnya. Baik itu kekuatan ledakan atau kemurnian, semuanya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Membunuh. Yi berteriak saat tubuhnya mengembang dengan cepat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seperti matahari, dia menyerang Dewa Surgawi Pan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dewa Langit Pantian dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia tidak panik. Ekspresinya tenang, dan dia dengan tenang menanggapi dengan 3 jenis kekuatan surgawi yang berputar di sekelilingnya. Kedua sosok itu melompat-lompat mengelilingi gelanggang pertarungan dan bertarung dengan gila-gilaan. Sejak awal, si berada di atas angin. Dengan kekuatannya yang besar, dialah yang berada di atas angin. Rata-rata, si melakukan 6 gerakan ofensif dan 4 gerakan defensif dari 10 gerakan. Sebaliknya, penguasa surgawi Pan hanya memiliki 4 gerakan ofensif dan 6 gerakan defensif. Namun, saat mereka berdua terus bertarung, Dewa Langit Pantian perlahan membalikkan keadaan dan menjadi semakin berani. Kini, kekuatan mereka seimbang. Pengalaman bertempur si jauh berbeda dengan pengalaman bertempur Dewa Langit Pan. Dewa Langit Pan mulai membalikkan keadaan dengan pengalaman bertempurnya. Tang Jun berkata dengan suara rendah, ekspresinya serius. Lu Ming juga bisa melihat beberapa petunjuk. Dan EBSCP, Dewa Surgawi yang melingkari surga adalah dewa tertinggi.
Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman pertempuran. Sebaliknya, Si hanya berada di alam dewa tertinggi tingkat 8, jadi pengalaman pertempurannya jauh dari dewa surgawi yang melingkari surga. Meskipun Si lebih kuat dari dewa surgawi Pantian, dewa surgawi Pantian mampu bermain imbang dengan Yi karena pengalamannya. Yang satu lebih kuat, sedangkan yang satunya lebih berpengalaman. Keduanya terkunci dalam pertarungan sengit. Arena pertarungan dipenuhi bayangan mereka berdua, dan dalam sekejap, mereka telah bertukar lebih dari 10 jurus. Pada akhirnya, keduanya kelelahan, dan gerakan mereka menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, mereka berakhir seri, seperti halnya singa dan dewa pemusnahan surgawi. Pihak lain masih memiliki 3 ahli utama. Banyak anggota tentara penghancur surga yang tampak serius. Ada satu lagi dari 4 penguasa surgawi istana surgawi. Ada juga Ye Wusheng dan Ye Qiuxian. Mungkin masih ada pakar lain yang belum naik. Namun, hanya Tang Jun dan Lu Ming yang tersisa di pasukan penghancur surga. Situasinya tidak terlihat baik. Lu Ming, serahkan Raja Surga terakhir kepadaku dan petarung abadi itu. Aku akan menghabiskan sebagian energinya. Aku akan menyerahkan sisanya kepadamu. Kau seharusnya baik-baik saja, kan? Kata Tang Jun. Yang lainnya juga memandang Lu Ming. Jika mereka berada di level yang sama, Lu Ming pasti lebih tinggi dari Ye Qiuxian. Dia takut energi Lu Ming akan terkuras lebih dulu. Jika Tang Jun telah menghabiskan sebagian energi Ye Wusheng, Lu Ming tidak akan menggunakan banyak energi untuk mengalahkannya. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Ye Qiuxian dengan energi yang tersisa. Lu Ming mengangguk. Saat ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa melawan. Siapa tahu, aku bisa mengalahkan Dewa Surgawi terkuat terakhir dan Ye Buxiu bersama-sama. Tang Jun tersenyum dan melangkah ke ring pertarungan, melayang bagaikan makhluk abadi. Namun, Lu Ming tidak begitu percaya diri. Ye Wusheng selalu memberinya tekanan besar. Dia merasa seperti diselimuti oleh kekuatan misterius yang tidak dapat dia lihat dengan jelas. Selain itu, jika mereka ingin mendapatkan tubuh Raja Manusia, lawan mereka bukan hanya istana surgawi melainkan juga ras semi-abadi. Mungkin, saya masih perlu meminjam kekuatan ras semi-abadi. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Benar saja, seperti yang mereka duga, Tang Jun berhadapan dengan salah satu penguasa surgawi yang paling kuat di istana surgawi, penguasa surgawi dari 100 pertempuran. Kekuatan tempur Dewa Langit ini sangat mengerikan, dan dia memiliki banyak pengalaman tempur. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari 3 Dewa Langit terkuat. Sayangnya, dia telah bertemu Tang Jun. Bakat Tang Jun selalu berada di puncak alam semesta. Setelah menjalani 2 kehidupan, bakatnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia bahkan lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, dia pernah berada di alam asal di kehidupan sebelumnya. Dari segi pengalaman, bagaimana mungkin penguasa surgawi dari 100 pertempuran dapat dibandingkan dengan seorang ahli alam asal? Maka, mereka berdua saling bertukar lebih dari 100 jurus, dan pada akhirnya, Tang Junlah yang menang, menghalau dewa 100 pertempuran dari langit dan meninggalkan panggung. Baiklah, sorak-sorai terdengar dari tentara penghancur surga. Kekuatan Tang Jun tak terbayangkan. Ia berkata bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengalahkan Ye Buxiu dan membuka jalan yang baik bagi Lu Ming. Orang ini, apakah dia putri Tang Feng? Mata Ye Wusheng dipenuhi cahaya saat dia menatap Tang Jun. Benar sekali, orang ini adalah putri Tang Feng. Kalau dipikir-pikir dia juga reinkarnasi. Ini sangat mengejutkan. Mungkinkah Tang Feng sudah menguasai kekuatan reinkarnasi? Di samping Ye Wusheng, seorang dewa surgawi berkata dengan ekspresi serius. Mustahil, mustahil untuk benar-benar memahami kekuatan reinkarnasi. Dia mungkin hanya memperoleh jejaknya yang ditinggalkan oleh seseorang di reruntuhan alam semesta, sama sepertiku. Ucap Ye Buxiu, lalu menatap Ye Qiuxian, selebihnya biar aku serahkan padamu. Jangan khawatir, tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan wanita ini. Ye Qiuxian berkata dengan ekspresi percaya diri. Dia melangkah ke panggung pertempuran. Apa, sekarang giliran Ye Qiuxian? Di tempat kejadian, mata banyak orang terfokus dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Bukan hanya tentara penghancur surga saja yang terkejut, tetapi juga ras semi-abadi dan sebagian istana surgawi.
Mereka semua mengira bahwa Ye Qiuxian akan menjadi orang terakhir yang naik. Sekarang, seharusnya yang lain yang akan naik dan menghabiskan energi Tang Jun. Misalnya, abadi. Siapa yang mengira bahwa Ye Qiuxian akan menjadi orang yang maju lebih dulu, bukannya Ye Wusheng? Apa rencana ini? 4 formasi pedang surgawi terhebat. Di panggung pertempuran, Ye Qiuxian segera bergerak. Kekuatan surga yang sempurna meledak, dan 4 pedang pertempuran mengembun dan mengelilingi tubuhnya. Pedang Qi menyapu seluruh area, dan itu sangat kuat. Tang Jun berupaya sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia segera berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ye Unding memang sangat kuat. Energi surgawinya yang sempurna sangat kuat. Hampir tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa melawannya. Bahkan orang yang bereinkarnasi seperti Tang Jun, yang memiliki pengalaman di kehidupan sebelumnya, tidak dapat bertarung melawan Ye Qiuxian. Meskipun Ye Qiuxian tidak memiliki pengalaman seperti Tang Jun, bakatnya terlalu kuat, dan naluri bertarungnya tidak tertandingi. Sama seperti Lu Ming, ia dapat menutupi kurangnya pengalamannya hanya dengan naluri bertarungnya. Hanya dalam beberapa lusin gerakan, Tang Jun terkena 1 kali, batuk darah dan terpental. Namun, dia masih tidak mau mengaku kalah. Dia masih ingin bertarung. Setiap kali dia bertukar jurus dengan Ye Qiuxian akan menghabiskan lebih banyak energi. Pertarungan terus berlanjut, tetapi Tang Jun benar-benar tidak diuntungkan. Setelah sekitar 20 gerakan, Tang Jun kembali terkena serangan dan hampir mati. Dia nyaris tidak bisa menghindari serangan lawan. Tang Jun, akui saja kekalahanmu. Tidak perlu bertarung lagi. Serahkan sisanya padaku. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Tang Jun. Yang lainnya juga berteriak, meminta Tang Jun untuk mengakui kekalahan. Pada akhirnya, Tang Jun menghela napas dan berlari keluar dari ring pertarungan bagaikan sambaran petir. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia terluka parah. Akan sangat berbahaya baginya untuk terus bertarung. Setelah Tang Jun dikalahkan, banyak perhatian orang tertuju pada Lu Ming. Apakah pertarungan puncak antara Lu Ming dan Ye Qiuxian akan terjadi lagi? Lu Ming, maju dan bertarung. Kamu Qiuxian berteriak keras. Meskipun dia tidak percaya diri dalam menghadapi Lu Ming, masih ada pejuang yang tak kenal lelah di belakangnya. Dengan keabadianmu, Istana Surga pasti menang kali ini, meskipun masih ada ras yang hampir abadi. Bab 4695, Kejeniusan tak tertandingi dari ras kuasi abadi. Ye Qiuxian sangat yakin bahwa selama dia menghabiskan sebagian energi Lu Ming, Ye Buxiu akan mampu menyapu seluruh medan perang dan memperoleh kemenangan akhir. Namun, Lu Ming tidak berniat naik panggung. Sejujurnya, Lu Ming tidak memiliki kepercayaan diri untuk naik panggung sekarang. Lu Ming tentu saja tidak takut pada Ye Qiuxian. Namun, masih ada Ye Wusheng dan Chang Qiong muda dari ras semi-abadi, yang juga sangat kuat. Ketika mereka pertama kali memasuki negeri ini di Halo, Ye Qiuxian dan Chang Qiong telah bertukar pukulan dan mereka seimbang. Lu Ming telah melihatnya. Masih banyak ahli di belakangnya. Akan terlalu sulit untuk mengalahkan mereka satu persatu. Lu Ming, apakah kamu tidak akan bergerak? Singa itu bertanya pada Lu Ming dengan suara rendah. Tidak usah terburu-buru. Masih ada orang dari ras semi-abadi yang belum bergerak. Biarkan mereka yang bergerak duluan. Lu Ming menjawab. Lewat sini, lumayan. Lion mengangguk. Namun, yang mereka khawatirkan adalah jika ini berlarut-larut, Ye Qiuxian akan punya waktu untuk pulih. Jika itu terjadi, usaha Tang Jun akan sia-sia, dan Lu Ming akan berada dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan. Kebanyakan orang masih percaya bahwa Ye Qiuxian adalah lawan terkuat. Lagi pula, dalam sejarah suku manusia surgawi, hanya 3 orang yang menguasai kekuatan surgawi yang sempurna. Masing-masing dari mereka adalah makhluk mengerikan yang memiliki bakat untuk mendominasi alam semesta. Mereka akhirnya bisa menjadi legenda dan tak terkalahkan sepanjang masa. Tidak mungkin orang seperti itu muncul secara acak. Sudah merupakan keajaiban bahwa Lu Ming, yang bisa melawannya, muncul. Tidak peduli seberapa kuat yang lain, mereka pasti tidak akan mampu dibandingkan dengan Ye Qiuxian. Oleh karena itu, kebanyakan orang berpikir bahwa selama Lu Ming mengalahkan Ye Qiuxian dan masih memiliki sebagian kekuatannya, yang lain tidak akan menjadi ancaman baginya. Dia bisa menyapu bersih mereka. Lu Ming menatap Ye Qiuxian dengan acuh tak acuh dan tidak naik ke atas panggung. Lu Ming itu,
Mengapa dia belum naik panggung? Jika tidak, Ye Qiuxian pasti sudah pulih. Seseorang dari ras semi-abadi tidak bahagia. Lu Ming ingin kita bergerak. Chang Qiong tertawa. Kau ingin kami bertindak. Dia hanya bermimpi. Apakah dia ingin kita dan Istana Surgawi menderita kerugian besar sehingga dia bisa duduk santai dan menikmati keuntungannya? Seorang lelaki kekar dari ras semi-abadi mencibir. Tidak, kami akan bergerak. Dan ini aku, kata Chang Qiong. Apa, Tuan Muda, Anda akan membantu? Bukankah itu memberi keuntungan bagi pasukan penghancur surga? Anggota ras kuasa abadi lainnya terkejut. Mereka semua tahu bahwa Chang Qiong sangat kuat dan merupakan salah satu dari sedikit jenius dalam sejarah ras semi-abadi. Namun, Chang Qiong sekarang berada di atas panggung. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Ye Qiuxian, dia mungkin akan menghabiskan banyak energi. Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk menang melawan Lu Ming nanti? Jangan khawatir, aku punya setetes embun api abadi di tubuhku. Setelah aku mengalahkan Ye Qiuxian, aku hanya perlu mengonsumsi embun api abadi, dan kultivasiku akan langsung pulih ke puncaknya. Kata Chang Qiong, Tuan Muda sebenarnya memiliki embun api abadi di tubuhnya. Namun, embun api abadi sangatlah berharga. Beberapa orang dari ras semi-abadi mendesah. Embun api abadi adalah harta karun tertinggi dari ras semi-abadi. Setelah mengonsumsinya, ia dapat langsung memulihkan basis kultivasi ras semi-abadi ke puncaknya. Namun, itu sangat sia-sia. Lebih baik menunggu Lu Ming dan Ye Qiuxian bertarung sebelum Chang Qiong bergerak. Lu Ming dan Ye Qiuxian adalah generasi muda terkuat di jagat raya purba saat ini. Mereka berdiri di puncak generasi muda. Kali ini, aku akan mengalahkan mereka berdua sekaligus dan membiarkan dunia tahu siapa yang terkuat di jagat raya. Mata Chang Qiong dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala dan semangat juang yang kuat. Ras yang hampir abadi tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua tahu bahwa tuan muda mereka Chang Qiong adalah orang yang suka berperang. Tidak ada seorang pun di generasi muda suku semi-abadi yang dapat menandingi Chang Qiong. Dia telah mengarahkan pandangannya pada Lu Ming dan Ye Qiuxian. Dia ingin mengalahkan Lu Ming dan Ye Qiuxian dan menjadi puncak sejati. Ini adalah obsesi Chang Qiong. Terlebih lagi, Chang Qiong memiliki setetes embun api abadi. Dia mungkin bisa mengalahkan Lu Ming dan Ye Qiuxian secara berurutan. Baiklah, kalau begitu, Tuan Muda Chang Qiong, Anda bisa bergerak. Masih ada beberapa dari kita yang bisa bertarung. Selama Anda mengalahkan Ye Qiuxian dan Lu Ming, kami akan menangani sisanya. Kata seorang tetua ras yang hampir abadi. Chang Qiong tidak berkata apa-apa lagi dan melangkah ke panggung pertempuran. Ye Qiuxian, lawanmu adalah aku. Chang Qiong berbicara. Dia sangat tegas dan langsung menyerang. Begitu Chang Qiong bergerak, tanda merah menyala di antara alisnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam lapisan cahaya merah menyala dan dipenuhi dengan suhu yang sangat tinggi. Dia melambaikan telapak tangannya, dan seekor burung merah menyala terbang keluar dari telapak tangannya. Burung itu tampak seperti burung phoenix, tetapi ada sedikit perbedaan. Auranya lebih mengerikan daripada phoenix. 4 formasi pedang surgawi terhebat. Ye Qiuxian berteriak, dan energi surgawinya yang sempurna meledak. Keempat pedang tempurnya membentuk formasi pedang, dan ribuan pedang ki membentuk gelombang pedang ki yang melesat ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan dari kedua belah pihak saling bertabrakan, mengakibatkan tabrakan yang menggemparkan. Namun, pada akhirnya, mereka berimbang. Apa? Di tempat kejadian, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata karena tidak percaya. Chang Qiong benar-benar mampu melawan Ye Qiuxian. Sungguh sulit dipercaya. Bagaimana mungkin ras yang hampir abadi bisa menghasilkan seorang jenius yang begitu hebat? Dia belum pernah mendengar tentang seorang jenius seperti itu. Membunuh. Ye Qiuxian tidak berhasil menang dengan satu gerakan pun. Dia melolong panjang, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Ki pedangnya menjadi semakin kuat, dan melesat dengan liar ke langit. Dia tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Dia adalah eksistensi yang telah menguasai energi surgawi yang sempurna. Awalnya dia mengira bahwa setelah dia menguasai energi surgawi yang sempurna, dia akan menjadi tak terkalahkan di alam semesta. Namun, ia memandang rendah rakyat jelata dan tak terkalahkan sepanjang masa. Di masa depan, bahkan orang-orang tua itu pun tidak akan menjadi lawannya. Sayangnya,
Pertama kali dia bertarung setelah menguasai kekuatan surga yang sempurna, dia bertemu dengan Lu Ming dan dikalahkan olehnya. Ini merupakan pukulan berat baginya. Setelah itu, dia bertemu dengan Ye Unding dan dikalahkan dalam beberapa gerakan. Dikalahkan oleh Ye Wuseng masih bisa diterima. Bagaimanapun, Ye Wuseng adalah legenda dalam sejarah suku manusia surgawi, yang dikenal sebagai reinkarnasi dari leluhur paling kuat dari suku manusia surgawi. Namun kini, seorang pemuda dari ras semi-abadi telah muncul dan benar-benar mampu bersaing dengannya. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Ia harus mengalahkan atau bahkan membunuh Chang Qiong dan membiarkan dunia mengetahui kekuatannya. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi sangat disayangkan Chang Qiong sangat kuat dan dengan mudah menangkis serangannya. Keduanya bertukar puluhan jurus berturut-turut, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Suasana hening. Semua orang sungguh terkejut. Memblokir satu gerakan tidak berarti apa-apa, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas setelah puluhan gerakan. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tempur Chang Qiong benar-benar tidak di bawah Ye Qiuxian. Sialan, bunuh, bunuh, bunuh. Ye Qiuxian berteriak panjang. Keempat kekuatan surgawi tertinggi menunjukkan tanda-tanda penggabungan, dan kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Ye Qiuxian akan segera dikalahkan. Di bawah panggung pertempuran, sang abadi menggelengkan kepalanya. Keadaan pikiran Ye Qiuxian sudah tidak stabil, dan dia sedikit berhasrat untuk menang dengan cepat. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan Tang Jun. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Seperti yang diharapkan, Chang Qiong menanggapi dengan tenang. Setelah memblokir gelombang serangan pertama Ye Qiuxian, ia melancarkan serangan balik. Mengaum, raungan binatang buas terdengar. Chang Qiong melambaikan tangannya dan total 4 binatang burung yang berbeda terbang keluar. Bab 4696, Lu Ming mengambil tindakan untuk melawan Chang Qiong. Chang Qiong menembakkan 4 ekor burung buas dengan bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya adalah burung api yang tampak seperti burung phoenix, sedangkan yang lainnya seperti naga surgawi dengan 9 cakar dan tubuh berwarna merah menyala. Yang satu lagi adalah harimau merah menyala, dan yang terakhir adalah kura-kura dewa yang diselimuti api. Ini tampaknya berkaitan dengan naga biru, phoenix, harimau putih, dan kura-kura hitam dari keempat simbol tersebut. Namun, keempat binatang buas itu semuanya diselimuti api merah, dan kekuatan serangan mereka sangat tinggi. Hanya dalam waktu singkat, mereka benar-benar telah memaksa Ye Qiuxian mundur. Ye Qiuxian akan kalah. Dia tidak bisa melanjutkan. Lu Ming bergumam. Ye Qiuxian telah menghabiskan banyak energi, dan dia telah menghabiskan lebih banyak energi dalam serangannya yang tergesa-gesa tadi. Sekarang, dia sudah kehabisan energi dan ditekan oleh Chang Qiong. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Namun, Ye Qiuxian tidak ingin dikalahkan. Dia sudah kalah dari Lu Ming. Jika dia kalah lagi, energi surgawinya yang sempurna akan menjadi bahan tertawaan. Dia meraung dan melolong, melawan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, itu tidak dapat mengubah hasil. Dia menghabiskan lebih banyak energi, dan serangan Chang Qiong menjadi semakin kuat. Dia nyaris tak mampu menahan 100 gerakan lagi. Wah, Ye Qiuxian diserang oleh naga surgawi yang berapi-api itu, dan dia batuk darah saat dia mundur. Memanfaatkan situasi tersebut, Chang Qiong mengejarnya dan melancarkan serangkaian serangan kuat, membuatnya terlempar keluar dari panggung pertempuran. Aduh, Ye Qiuxian terus-menerus memuntahkan darah. Wajahnya pucat, tetapi matanya menatap langit, seolah ingin menelannya bulat-bulat. Dia telah kalah. Pertama, dia dikalahkan oleh Lu Ming. Sekarang, dia dikalahkan oleh Chang Qiong. Dia telah menjadi kekuatan surga yang paling menyedihkan dan sempurna dalam sejarah suku manusia surgawi. Chang Qiong tidak lagi menatap Ye Qiuxian. Dengan sebuah pikiran, setetes embun api abadi dari cincin penyimpanannya menyatu ke dalam tubuhnya, berubah menjadi energi yang sangat murni. Dalam sekejap, kekuatan tempur Chang Qiong telah pulih ke puncaknya. Lu Ming, maju dan bertarung. Tatapan Chang Qiong beralih ke Lu Ming. Lu Ming, biarkan aku yang menangani orang ini. Simpan tenagamu untuk berurusan dengan orang-orang dari Istana Surgawi. Qiu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Tidak, kamu tidak sebanding dengannya. Meskipun dia baru saja menghabiskan banyak energi, aku merasa dia sudah pulih. Kurasa dia menggunakan semacam harta karun.
Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke QQ. Meskipun QQ kuat, dia jelas bukan tandingan Chang Qiong. Ada perbedaan besar di antara mereka. Ada juga iblis tulang, yang juga bisa bertarung, tetapi dia jelas bukan lawan Chang Qiong. Kesenjangannya bahkan lebih besar. Bahkan meskipun iblis tulang dapat menghadapi 2 atau 3 raja surga di puncak alam dewa-dewa, dia masih mampu menghadapi mereka. Akan tetapi, jika tingkat kultivasi Chang Qiong berada di puncak alam master surgawi, ia dapat berhadapan dengan lebih dari 2 atau 3 dewa surgawi. Lu Ming memperkirakan masih ada beberapa orang dari suku semi-abadi dan suku manusia surgawi yang belum naik panggung. Ketika saatnya tiba, mereka mungkin membutuhkan QQ dan iblis tulang untuk bergerak. Lu Ming, tidakkah kamu berani bertarung? Chang Qiong menatap Lu Ming lagi, semangat juangnya sangat kuat. Sepertinya aku hanya bisa bertarung. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Selama dia mengalahkan Chang Qiong, dia hanya memiliki satu lawan kuat yang tersisa, dan itu adalah Ye Unding. Semoga ini hanya imajinasiku saja. Dia tidak sekuat yang kukira. Lu Ming merenung dan tubuhnya sudah bergerak. Dia melangkah keluar, mengikuti tangga, dan melangkah ke arena pertarungan. Meski ada sedikit tekanan di tangga, itu tidak berarti apa-apa baginya. Ayo, tubuh terlarang. Aku akan menjadi nomor 1 di alam semesta jika aku mengalahkanmu. Mata Chang Qiong dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Aura dari tubuhnya meledak dan sangat kuat. Kekuatan tempurnya sedang pada puncaknya. Hal ini membuat para anggota pasukan penghancur langit terlihat serius. Semua orang dapat menduga bahwa Chang Qiong pasti telah memakan sejumlah harta karun untuk mencapai puncak kemampuannya. Kalau tidak, dengan pertarungan hebatnya dengan Ye Qiuxian, mustahil baginya untuk tidak mengalami kekalahan. Aku khawatir kamu akan kecewa jika ingin mengalahkanku. Ayo pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Dia meraih udara dan tombak panjang terbentuk. Pada saat yang sama, formula pertempuran telah diaktifkan. Benarkah? Coba aku lihat seberapa kuat tubuh terlarang itu. Chang Qiong melolong panjang dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. 4 burung dan binatang berwarna merah menyala melesat keluar, membawa aura yang membakar dan ganas, dan menyerang Lu Ming. Asyik, tombak panjang itu bergetar saat Lu Ming melancarkan teknik penghancur langit. Cahaya tombak yang menyilaukan menembus ruang dan menembus langit. Pada saat yang sama, Lu Ming menyerang dengan telapak tangan kirinya. Sepetak tanah mengembun dan menekan ke arah langit. Tidak ada yang perlu diuji. Keduanya menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, serangan mereka bertabrakan satu sama lain, menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan dahsyat itu menyapu ke segala arah. Satu sosok terpaksa mundur dalam gelombang kekuatan dahsyat itu. Itu adalah Cakrawala. Langit mulai surut. Mata tentara penghancur langit pun menyala. Kekuatan tempur Lu Ming memang dahsyat. Dia berhasil menekan Chang Qiong hanya dengan satu serangan. Adapun ras semi-abadi, mereka sangat terkejut. Di mata mereka, Chang Qiong, yang memiliki bakat tak tertandingi dan tak tertandingi di generasinya, sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertukaran pertama. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sebenarnya ada orang sekuat itu di alam semesta, mengerikan. Seorang lelaki tua dari ras semi-abadi berkata dengan suara gemetar. Ah, aku tidak akan kalah. Langit menderu, dan rambutnya yang panjang beterbangan di udara. Rambutnya yang hitam berubah menjadi merah menyala, seolah-olah terbakar. Tanda merah di dahinya bersinar lebih terang. Akhirnya, tanda di antara kedua alisnya mengembun menjadi sebuah sosok. Sosok ini hanyalah pantom, tetapi memancarkan aura yang mengerikan. Ia menamparkan Lu Ming. Kekuatan tempur Chang Qiong didorong hingga ekstrim. Akan tetapi, ia masih belum sebanding dengan Lu Ming. Lu Ming bergantian melepaskan jurus penghancur langit dan jurus penghancur. Ia menyerang terus-menerus dan bertarung melawan bayangan. Setelah puluhan gerakan, figur itu dikalahkan dengan keras. Asyik, Lu Ming menyatu dengan tombak itu, menembus kekosongan dan membidik area di antara kedua alis Chang Qiong. Tombak itu bagaikan pisau panas yang menembus mentega, menembus 33 lapis pertahanan Chang Qiong. Cahaya tombak Lu Ming hendak menembus glabella Chang Qiong. Semua orang siap sedia, dan ras yang hampir abadi itu bahkan lebih gugup. Pada saat ini, tanda di antara kedua alis Chang Qiong tampak hidup. Tanda itu terbang keluar dari alisnya dan berubah menjadi bilah cahaya,
menebas cahaya tombak Luming. Dengan suara ledakan, Luming merasakan kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi menyerbu ke arahnya. Kilauan tombaknya langsung menghilang dan dia mundur dengan cepat hingga ke tepi arena pertarungan, hampir terlempar keluar dari arena pertarungan. Serangan yang dahsyat. Luming diam-diam terkejut. Kemampuan Chang Qiong berada di luar imajinasinya. Dalam pertempuran ini, dia menyadari bahwa kekuatan tempur Chang Qiong tidak lebih lemah dari Ye Qiuxian. Jika keduanya berada di puncak, sulit dikatakan siapa yang lebih kuat. Namun, tanda di antara alis Chang Qiong akhirnya terbang keluar. Serangan jurus ini jelas berada di atas Ye Qiuxian. Dan EBSCP, sayang sekali dia telah ditekan ke alam Master Surgawi tingkat pertama dan bahkan tidak dapat menggunakan energi asal. Kalau tidak, akan sangat mudah untuk mengalahkannya. Mata Zhao Feng berbinar. Lu Ming merenung. Dan EBSCP, adalah normal jika energi asal tidak dapat digunakan, karena para dewa-dewa puncak juga tidak dapat menggunakan energi asal. Lu Ming hendak melanjutkan serangannya dan mengalahkan Chang Qiong sekaligus, ketika dia melihat Chang Qiong tiba-tiba memuntahkan darah. Tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan auranya lemah. Bab 4697 Sombong dan Abadi. Aura Chang Qiong cepat memudar. Wajahnya pucat dan dia hampir pingsan. Lu Ming kini mengerti. Tanda di antara kedua alis Chang Qiong telah melesat keluar untuk menyerang. Itu adalah gerakan yang nekat. Sekali digunakan, itu akan menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, Chang Qiong tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Tentu saja, Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia melangkah maju, dan auranya seperti gelombang, menekan ke arah langit. Chang Qiong menatap Lu Ming dengan rasa enggan yang kuat di matanya. Akhirnya, dia tertawa getir. Aku kalah. Setelah berkata demikian, dia melangkah mundur dan bergegas keluar dari ring pertarungan. Lu Ming tidak mengejar mereka. Dia tidak punya permusuhan dengan langit. Dia tidak perlu mengejar dan membunuh mereka semua. Itu hanya akan menarik musuh besar ke pasukan penghancur langit. Chang Qiong segera bergegas keluar dari ring pertarungan. Lu Ming telah memenangkan pertempuran ini. Itu hebat. Para anggota tentara penghancur surga semuanya gembira. Dua orang yang menjadi ancaman terbesar bagi Lu Ming adalah Ye Qiuxian dan Chang Qiong. Sekarang setelah mereka berdua tersingkir satu demi satu, apakah itu berarti Lu Ming tidak punya lawan? Hanya Ye Wuji yang tersisa dari Istana Surgawi. Namun, semua orang percaya bahwa Ye Wuji jelas bukan tandingan Ye Qiuxian, apalagi Lu Ming. Meskipun Lu Ming telah menghabiskan banyak energi dalam pertarungannya dengan Chang Qiong, seharusnya tidak sulit baginya untuk berhadapan dengan Ye Wusheng. Setelah mengalahkan Ye Unding, bahkan jika ada orang lain dari Istana Surgawi dan ras semi-abadi yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran, mereka akan lebih mudah dihadapi. Pasti akan ada kesenjangan besar antara mereka dan Lu Ming jika mereka bertarung di level yang sama. Melihat jasad Raja Manusia sudah dalam jangkauan mereka, orang-orang dari tentara penghancur surga tak dapat menahan rasa gembira. Tentu saja, ras yang hampir abadi adalah kebalikannya. Ekspresi mereka sangat jelek. Mereka tidak menyangka bahkan Chang Qiong akan dikalahkan. Setelah kekalahan Chang Qiong, meskipun masih ada beberapa orang dari suku semi-abadi yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran, mereka tidak dapat memainkan peran penting. Harapan untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia sangat tipis. Orang-orang di Istana Surgawi memiliki dua macam ekspresi. Ekspresi wajahnya tampak buruk karena ia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Lu Ming. Tubuh Raja Manusia itu akan jatuh ke tangan pasukan penghancur langit. Tentu saja orang-orang ini tidak tahu tentang identitasnya. Namun, mereka yang mengetahui identitasmu yang tak mati, sangat tenang. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dapatkah dia lebih kuat dari seorang petarung abadi? Itu tidak mungkin. Tubuh terlarang memang tidak sederhana. Menarik. Ye yang tak pernah mati itu terkekeh, sambil melangkah maju selangkah demi selangkah. Nenek moyang akan bergerak. Mereka dari suku manusia surgawi yang mengetahui identitasmu yang abadi terkejut. Cahaya terang keluar dari mata mereka, yang merupakan harapan, penyembahan, dan rasa hormat. Jarang sekali melihat patriark yang paling berkuasa dalam sejarah suku manusia surgawi mengambil tindakan. Ye Buxiu melangkah maju. Tekanan di tangga tidak berpengaruh padanya. Segera, dia berada di peron, menghadap Lu Ming. Lu Ming berdiri dengan tombak di tangannya,
menatap Ye Wusheng dengan waspada. Kekuatan terlarang di tubuhnya beredar secara ekstrim. Dia tidak berani meremehkanmu yang abadi. Entah mengapa, dia merasa bahwa Ye Wusheng benar-benar kuat, dan dia memberinya tekanan yang kuat. Tekanan ini bahkan lebih kuat dari tekanan Ye Qiuxian dan Chang Qiong. Sekalipun dia sedang di puncak kariernya, dia tidak akan berani meremehkannya, apalagi saat dia tidak sedang di puncak kariernya. Yang lainnya mengira bahwa setelah Ye Qiuxian dan Chang Qiong tersingkir, Lu Ming akan mampu menyapu kerumunan dan menjatuhkan tubuh Raja Manusia. Namun, Lu Ming tahu dalam hatinya bahwa pejuang abadi ini mungkin adalah musuh yang sebenarnya. Kau pasti telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran tadi. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk pulih. Setengah jam sudah cukup bagimu untuk kembali ke kondisi puncakmu. Kata Ye Wusheng. Dia tidak menyerang, tetapi duduk bersila di samping, membiarkan Lu Ming pulih. Apa, entah itu tentara penghancur langit, ras semi-abadi, atau bagian dari istana surgawi, mereka semua tercengang. Ye Unding tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia memberi Lu Ming waktu untuk memulihkan diri ke puncaknya sebelum bertarung. Apakah dia sudah gila? Hai yang tak pernah mati, kau sudah gila. Banyak orang bersorak dalam hatinya. Dia terlalu sombong. Bagaimanapun, dia menghadapi Lu Ming, sosok yang tak terkalahkan di antara generasi muda di alam semesta purba, tubuh terlarang Lu Ming. Apakah dia pikir dia telah mengalahkan Lu Ming? Orang ini ternyata sangat sombong. Hebat. Para anggota tentara penghancur surga sangat gembira. Bahkan Lu Ming sendiri tercengang. Namun, hal ini membuat Lu Ming semakin bingung tentang keabadian. Dia tidak berpikir bahwa makhluk abadi itu terlalu percaya diri, dia mungkin memiliki rasa percaya diri. Dia percaya diri, begitu juga aku. Aku tidak akan kalah jika kita berada di level yang sama. Mata Lu Ming berbinar-binar. Dia juga yakin bahwa dirinya tak terkalahkan. Karena Ye Unding ingin menunggunya pulih sebelum bertarung, dia tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengedarkan kekuatan terlarang itu dengan sekuat tenaga dan mulai pulih. Tentu saja, saat dia dalam masa pemulihan, dia terus mengawasi sang abadi, takut kalau dia tiba-tiba menyerang. Kamu tidak bisa, Tuan Muda yang tak pernah mati, serang segera. Saat Lu Ming pulih, dia akan sulit dihadapi. Tuan Muda yang tak pernah mati. Sebaliknya banyak orang dari istana surgawi merasa cemas. Diamlah. Tuan Muda yang tak pernah mati punya rencananya sendiri. Para raja surga itu harus memaki-maki mereka untuk membungkam mereka. Mereka yang mengetahui jati dirinya sangat yakin padanya. Meskipun Ye Buxiu tidak terlihat tua, dia tidak bisa dianggap sebagai anggota generasi muda. Dia adalah patriark paling kuat dalam sejarah suku manusia surgawi. Dan EBSCP, bahkan jika tingkat kultivasinya ditekan ke alam dewa-dewa tingkat pertama, pengalaman bertarungnya dan beberapa teknik mendalamnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan generasi muda. Setelah serangkaian diskusi, orang banyak segera menjadi tenang dan menunggu dengan tenang. Setengah jam berlalu dengan cepat. Aura di tubuh Lu Ming semakin kuat dan kuat. Dia telah pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, Ye Wusheng berdiri dan berjalan ke arah Lu Ming. Kamu sudah pulih ke kondisi puncakmu. Lakukan gerakanmu dan biarkan aku melihat apa yang mampu kamu lakukan. Ye Wusheng berkata dengan acuh tak acuh, menatap Lu Ming dengan sikap merendahkan. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia bisa merasakan tekanan besar dari Ye Wuji. Asyik, tombak panjang di tangan Lu Ming, yang dipadatkan dengan energi tabu, bergetar tanpa henti. Setiap pori di tubuhnya memancarkan cahaya tombak. Seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi tombak panjang. Suara mendesing. Gaya pemecah langit diaktifkan, cahaya tombak menembus angkasa dan menusuk ke arah Ye Wusheng. Cepat, akurat, dan kejam. Lu Ming telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya pada tembakan ini. Ye Buxiu tidak panik, dia meraih udara dan 4 cahaya warna-warni menyebar, saling terkait dan berubah menjadi pedang pertempuran, menusuk keluar. Ini adalah energi surgawi yang sempurna. Lu Ming terkejut saat dia melihat serangan abadi itu. Dia bisa tahu dengan satu pandangan bahwa kekuatan yang kau gunakan adalah energi surga yang sempurna. Dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk abadi ternyata mampu mengendalikan energi surga yang sempurna. Firasatnya benar, makhluk abadi itu memang musuh besar. Meskipun Lu Ming terkejut, dia sudah siap secara mental.
Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu adalah orang-orang yang benar-benar terkejut. Tentara penghancur langit, suku semi-abadi, dan sebagian penduduk istana surgawi semuanya membelalakan mata mereka karena tak percaya. Bab 4698 Kekuatan Abadi. Energi surgawi yang sempurna. Ya dewa, itu benar-benar energi surgawi yang sempurna. Ternyata ada seseorang dari suku manusia surgawi yang menguasai kekuatan surgawi yang sempurna. Bagaimana mungkin? Dalam satu generasi, sebenarnya ada dua orang yang telah menguasai kekuatan surgawi yang sempurna. Banyak orang bersorak. Orang-orang tentara penghancur surga sangat gelisah dan wajah mereka sangat jelek. Kekuatan surga yang sempurna terlalu kuat. Di masa depan, ketika kekuatan itu dikuasai sepenuhnya, kekuatan itu akan mampu menjungkirbalikkan alam semesta dan akan menjadi ancaman besar bagi pasukan penghancur surga. Kini, ada dua di antara mereka, yang merupakan berita buruk bagi tentara penghancur surga. Orang-orang suku semi-abadi juga memiliki ekspresi yang suram dan jelek. Adapun orang-orang di Istana Langit yang belum mengenalnya, setelah tertegun sejenak, mereka pun bergembira. Mereka sangat bersemangat. Ye Buxiu ternyata mengendalikan energi surga yang sempurna, yang sungguh di luar dugaan mereka. Merupakan suatu mukjizat bahwa ada dua kekuatan surgawi yang sempurna dalam satu generasi. Mereka akhirnya mengerti mengapa para dewa surgawi dan Ye Qiuxian mendengarkan Ye Wu Sheng dengan begitu patuh. Sebelumnya, mereka semua telah menduga bahwa Ye Unding mempunyai status yang tinggi, dia mungkin memiliki pendukung yang mengerikan. Sekarang mereka paham bahwa bukan saja identitas Ye Unding yang mengejutkan, bakatnya juga mengejutkan. Ledakan. Pada saat ini, serangan Lu Ming dan Ye Unding saling beradu. Ujung tombak dan ujung pedang saling beradu. Di titik benturan itu, titik cahaya yang menyilaukan mulai muncul. Titik cahaya ini tumbuh pesat ukurannya, dan cincin-cincin riak yang mengerikan menyebar ke segala arah. Asyik, lalu kedua sosok itu melayang mundur. Gerakan ini seimbang. Luar biasa. Banyak orang terkejut, bukan karena mereka mengira Lu Ming kuat, tetapi karena Ye Buxiu memang kuat. Dalam konfrontasi langsung, Ye Wusheng sebenarnya setara dengan Lu Ming. Di masa lalu, baik Ye Qiuxian maupun Chang Qiong, mereka selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi Lu Ming. Namun, Ye Wusheng benar-benar mampu melawan Lu Ming secara langsung. Dalam hal kemampuan konfrontasi langsung, dia sudah berada di atas Ye Qiuxian. Menarik, lagi, Ye Wusheng berkata dan melesat ke arah Lu Ming seperti sambaran petir. Cahaya pedang meledak dan berubah menjadi ratusan sinar, menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak takut. Dengan lolongan panjang, tombaknya bergetar, dan cahaya tombak menutupi kekosongan saat ia menyerang Ye Buxiu. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya tombak dan cahaya pedang saling beradu terus-menerus di kehampaan. Dalam sekejap, suara benturan keras terdengar. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertukar 100 gerakan, dan tidak ada satupun di antara mereka yang menang. Kekacauan. Dalam pertempuran itu, Lu Ming menggunakan gaya primal, dua keterampilan rahasia yang diciptakannya sendiri, satu demi satu, untuk menekan Ye Wusheng. Namun, tangan kiri Ye Wusheng juga membentuk pedang tempur dan dia menggunakan dua gerakan pedang yang berbeda untuk memblokir serangan Lu Ming. Keduanya masih sama-sama seimbang. Semakin Lu Ming bertarung, semakin terkejut dirinya. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, tetapi dia masih belum dapat mengungguli lawannya. Dan dia punya firasat bahwa sang keabadian masih menahan diri, tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Ia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia belum pernah bertemu orang sekuat itu dalam pertempuran di level yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia merasa dirinya bukan tandingan seseorang yang levelnya sama. Tidak pernah. Penggunaan energi surgawi yang sempurna oleh orang ini hampir mencapai puncak kesempurnaan. Dia jauh lebih kuat daripada Ye Qiuxian. Dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun energi surgawi yang sempurna. Dia melepaskan kekuatan setiap jejak secara ekstrim. Dia seperti monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Lu Ming terus berputar. Pergerakannya tak henti-hentinya dan ia terus menyerang. Namun, tentara penghancur surga punya firasat buruk, terutama Si, Tang Jun, dan lainnya. Ini karena mereka tahu bahwa Lu Ming tampaknya telah melakukan yang terbaik.
Aku tidak percaya ada orang seperti itu di suku manusia surgawi. Bagaimana ini mungkin? Singa berbicara, wajahnya muram. Orang ini tidak sederhana. Dia berpengalaman dan kejam. Dia tidak bertele-tele dan tidak menyia-nyiakan kekuatannya. Faktanya, dalam hal konfrontasi langsung, Lu Ming sedikit lebih kuat. Namun, kendali kekuatannya tidak sebaik lawannya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ada seseorang di generasi muda yang dapat mengendalikan kekuatannya dengan sangat hebat. Tang Jun bergumam, mungkinkah orang ini juga merupakan orang yang bereinkarnasi? Ekspresi Lion berubah. Tingkat keberhasilan reinkarnasi sangat rendah, dan memerlukan kultivasi yang sangat mendalam. Tidak seorang pun di alam semesta purba saat ini dapat melakukannya, bahkan ayah saya. Namun, kita semua telah berhasil. Bukan berarti yang lain tidak dapat berhasil. Kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Kata Tang Jun. Pertarungan di ring pertarungan terus berlanjut. Tak lama kemudian, keduanya telah bertukar lebih dari 300 jurus, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Dengan bunyi, ledakan, mereka berdua bertukar pukulan lagi dan mundur. Lu Ming, kau memang kuat. Tidak heran kau mampu mendominasi generasimu. Sayang sekali kau bertemu denganku. Kau ditakdirkan untuk kalah. Ye Wusheng berbicara, suaranya masih tenang, namun, auranya telah berubah, sekarang lebih tajam dan lebih menakutkan. Lu Ming tidak tahu mengapa, tetapi otot-otot di sekujur tubuhnya menegang. Energi terlarang di tubuhnya beredar liar. Kematian pedang bulan surgawi. Suara dingin keluar dari mulut Ye Wusheng, lalu dia menebas dengan pedangnya. Namun, pedang ini benar-benar berbeda dari serangan Ye Wusheng sebelumnya. Begitu pedang itu terhunus, sebuah bulan muncul di kehampaan. Bulan ini bukan bulan purnama. Bulan ini memiliki celah dan tidak lengkap. Cahaya bulan menyebar dan mereka semua bergegas menuju Lu Ming. Ini, Lu Ming terkejut. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ini bukan cahaya bulan biasa. Ini adalah cahaya bulan pedang. Setiap sinar cahaya bulan adalah pedang ki kecil, yang berkali-kali lebih tipis dari sehelai rambut. Pedang ki kecil yang tak terhitung jumlahnya berhamburan seperti cahaya bulan. Berapa banyak pedang ki yang ada di sana? Tak berujung. Benar-benar tak berujung. Benar-benar menyelimuti Lu Ming. Lebih jauh lagi, setiap ki pedang terbentuk dari energi surgawi yang sempurna. Blokir itu. Lu Ming berteriak. Tombak panjang di tangannya berputar cepat, berputar jutaan kali per detik untuk melindungi dirinya. Dentang, dentang, dentang. Cahaya bulan bagaikan pedang, mendarat di tombak yang berputar cepat dan meletus dengan ledakan dahsyat. Dalam sekejap mata, terjadi bentrokan yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, itu hanya beberapa tarikan napas dan Lu Ming tidak dapat menahannya lagi. Terlalu banyak ki pedang. Mereka terus menyerangnya dan energi terlarang Lu Ming dikonsumsi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Terlebih lagi, dampak dari begitu banyak pedang ki terlalu kuat. Tubuh Lu Ming terlempar ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Cahaya bulan mengejarnya tanpa henti seolah-olah hidup. Ledakan, ledakan. Setelah serangkaian tabrakan lainnya, Lu Ming akhirnya tidak dapat menahannya dan terlempar ke belakang hingga keluar dari ring pertarungan. Begitu Lu Ming meninggalkan ring pertarungan, cahaya bulan terhalang oleh energi di tepi ring pertarungan. Bab 4699, Lu Ming dikalahkan. Aduh, Lu Ming memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Di tubuh dan lengannya, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat banyak luka kecil. Hal ini disebabkan oleh ki pedang yang sangat kecil. Untungnya, Lu Ming telah mundur dari arena pertarungan dan cahaya bulan terhalang. Jika mereka bertarung hidup dan mati di tempat lain, Lu Ming akan berada dalam bahaya jika pihak lain terus mengejarnya. Apakah saya kalah? Lu Ming bergumam pelan. Dia linglung dan merasa itu tidak nyata. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah terkalahkan dalam pertarungan setingkat itu. Meskipun ia lahir di dunia kecil, ia telah berjuang keras dengan postur yang tak terkalahkan. Sekarang setelah ia mencapai puncak alam semesta, ia telah lama mengembangkan keyakinan akan sifat tak terkalahkan. Inilah pertama kalinya dia merasakan kekalahan dalam pertempuran setingkat itu. Untuk sesaat, ia merasa sulit menerima kenyataan ini. Hal itu merupakan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Dia kalah. Lu Ming benar-benar kalah. Para anggota pasukan penghancur surga juga merasa itu tidak dapat dipercaya. Itu seperti mimpi.
Mereka tidak menyangka bahwa ada seseorang di alam semesta yang mampu mengalahkan Lu Ming dalam pertempuran di tingkat yang sama. Orang ini terlalu kuat. Dalam ras semi abadi, Chang Qiong menatap Ye Buxiu dengan ekspresi serius. Penduduk istana surgawi sangat gembira. Bahkan Lu Ming telah dikalahkan, siapa lagi yang dapat menandingimu yang abadi? Tubuh Raja Manusia pada akhirnya akan menjadi milik istana surgawi. Istana surgawi telah menguasai alam semesta purba selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kita adalah penguasa sejati alam semesta purba. Para badut ini berpikir mereka dapat bertarung dengan istana surgawi. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Benar sekali. Ketika istana surgawi sepenuhnya mengendalikan tubuh Raja Manusia, kita akan dapat menyapu bersih dunia dan meratakan pasukan penghancur surga. Kita akan lihat siapa yang berani menentang kita. Banyak kultivator suku manusia surgawi tertawa terbahak-bahak. Itu tampaknya merupakan teknik yang asli. Tang Jun bergumam. Teknik asal. Bukankah teknik asal adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di alam asal? Orang ini hanya berada di alam dewa surgawi. Bagaimana dia bisa mengetahui teknik asal? Ekspresi Lion berubah. Jadi, kemungkinan besar orang ini telah bereinkarnasi. Mustahil bagi seorang dewa untuk menggunakan teknik asal. Hanya mereka yang berada di alam timbal balik yang dapat memahami teknik asal berdasarkan asal yang mereka kendalikan. Dan EBSCP, yang paling mengejutkan saya adalah bahwa bahkan dengan kultivasinya yang ditekan ke dewa-dewa tingkat pertama, dia masih bisa menggunakan teknik asal. Ini benar-benar luar biasa. Kata Tang Jun. Tang Jun sendiri juga merupakan orang yang bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, dia juga berada di alam asal dan telah memahami teknik asal. Namun, dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Sekalipun kultivasinya tidak ditekan, dia tetap tidak akan bisa menggunakannya, apalagi kultivasinya ditekan hingga ke alam master dewa tingkat pertama. Terlalu sulit untuk menggunakan teknik asli, dan kondisinya sangat keras. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang berada di alam asal yang dapat mengeluarkan teknik asal. Adapun Ye Buxiu, dia ditekan ke tingkat pertama alam dewa master, tetapi dia masih bisa menggunakan teknik asli. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Baru saja, petarung abadi mengandalkan teknik aslinya untuk mengalahkan Lu Ming. Siapa orang ini? Dan yang lainnya menatapnya, merasa seolah-olah orang ini diselimuti lapisan kabut. Siapa lagi yang ingin ikut berkelahi? Pada saat ini, sang abadi berbicara, pandangannya menyapu sekeliling. Namun untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang keluar untuk bertarung. Jika tidak ada yang akan bertarung, tubuh jasmani Raja Manusia akan menjadi milikku. Ye yang tak pernah mati berkata dengan acuh tak acuh. Sialan, biarkan aku pergi menemuinya. Qiu berteriak, sangat tidak senang. Qiu, jangan pergi. Kau bukan tandingannya. Jika kau pergi, kau mungkin akan mati sia-sia. Lu Ming menghentikan Qiu. Ye Unding terlalu kuat, bahkan Qiu bukanlah tandingannya, perbedaannya sangat besar. Bahkan jika pertahanan dan vitalitas Qiu mencengangkan, itu tetap saja berbahaya. Siapa yang tahu trik apa lagi yang dimiliki pihak lain? Saya tidak senang. Qiu memanggil namun tidak naik pada akhirnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan jasad Raja Manusia itu jatuh ke tangan Istana Langit? Istana Surgawi telah memperoleh tubuh Raja Manusia. Jika mereka dapat menemukan hati Raja Manusia, mereka akan benar-benar tak terkalahkan. Tidak seorang pun di alam semesta purba akan dapat menghentikan Istana Surgawi. Ras semi abadi juga ikut berdiskusi. Orang ini baru saja bertukar ratusan jurus dengan Lu Ming. Pada akhirnya, dia menggunakan jurus pamungkasnya untuk mengalahkan Lu Ming. Kurasa dia pasti telah menghabiskan banyak energi. Mungkin dia tidak punya banyak energi lagi. Dia mungkin punya kesempatan. Kata seorang lelaki tua dari ras semi abadi. Mata para anggota ras kuaso abadi lainnya berbinar. Benar sekali. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia dapat mengalahkan Lu Ming dalam pertarungan yang setara. Tidak mungkin dia tidak kehabisan tenaga. Dia pasti telah menghabiskan banyak energinya. Mungkin dia sudah hampir kehabisan energinya. Sedangkan kita masih harus melawan 3 orang. Kita mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Orang lainnya juga berbicara. Aku akan melawannya. Pada saat ini, seorang pria kekar dari ras semi abadi melangkah ke ring pertarungan.
Pria kekar dari suku semi-abadi ini sangat kuat. Dia adalah salah satu makhluk tingkat atas di suku semi-abadi dan seperti salah satu dari 4 penguasa surgawi paling kuat dari suku manusia surgawi. Chang Qiong telah bergerak bahkan sebelum dia sempat bergerak. Membunuh. Begitu pria itu melangkah ke panggung pertempuran, dia melancarkan badai serangan yang menelan Ye Wu Seng seperti badai. Dia tidak ingin memberimu waktu untuk pulih, dia ingin mengalahkannya sekaligus. Kematian pedang bulan surgawi. Ye Buxiu berkata dengan acuh tak acuh, sambil menebas dengan pedangnya, cahaya bulan yang pecah pun muncul. Gerakan ini lagi. Di luar dugaan semua orang, jurus pertama Ye Unding adalah jurus pamungkasnya. Cahaya bulan menyebar dan menyelimuti ring pertarungan. Pupil mata manusia ras semi-abadi itu mengecil dengan cepat dan dia memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Luming. Saat cahaya bulan bersinar, semua serangan dan pertahanan pria kekar dari ras semi-abadi itu langsung hancur. Kepulan, 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 kepulan. Cahaya pedang yang pekat menembus lelaki kekar dari ras semi-abadi, dan tubuhnya sepenuhnya diselimuti oleh cahaya bulan. Pria kekar dari ras semi-abadi itu tiba-tiba membeku. Dia berdiri diam di atas ring pertarungan dengan mata terbuka lebar, memperlihatkan rasa takut yang mendalam. Kemudian, dengan suara keras, tubuh lelaki kekar dari suku yang hampir abadi itu roboh dan berubah menjadi tumpukan abu. Tubuh dan jiwanya hancur. Ternyata saat lelaki kekar dari suku semi-abadi itu diselimuti cahaya bulan, ia telah berubah menjadi abu. Setiap sinar cahaya bulan adalah sinar ki pedang. Pedang ki yang ada terlalu banyak. Pria dari ras semi-abadi itu terkena pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi abu. Ini, brengsek. Orang-orang dari ras yang hampir abadi itu meraung marah. Mereka sangat terkejut dan pada saat yang sama, hati mereka sakit. Pria dari ras semi-abadi itu adalah ahli tingkat atas. Dia hampir tak terkalahkan di alam asal dan pasti akan menerobos ke alam asal di masa depan. Namun, dia telah jatuh begitu saja. Itu adalah kerugian besar. Pada saat yang sama, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Ye Unding terlalu kuat, membunuh lawannya dalam satu gerakan. Kuncinya adalah sang abadi masih bisa menggunakan jurus pamungkasnya, sepertinya ia tidak akan kehabisan energi. Lu Ming menggelengkan kepalanya pelan. Dia tahu bahwa kekuatan Ye yang abadi masih berlimpah. Meskipun mereka telah bertukar ratusan jurus sebelumnya, kendali Ye Unding atas kekuatannya terlalu hebat, dan dia tidak kehilangan banyak. Bab 4700, mengambil tindakan untuk merebutnya. Kendali kekuatan Ye Unding telah mencapai puncaknya. Setiap kali dia menyerang, dia selalu tepat, menggunakan kekuatan sekecil apapun untuk melepaskan kekuatan terkuat. Dia tidak menyia-nyiakan apapun. Meskipun dia telah bertukar ratusan gerakan dengan Lu Ming, dia tidak menghabiskan banyak energi dan masih mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Ekspresi ras semi-abadi itu jelek, tetapi mereka tidak berani mengirim siapapun ke atas. Meskipun mereka masih memiliki 2 orang yang bisa mereka lawan, kekuatan tempur mereka tidak sekuat pria di depan. Jika Ye Buxiu tidak kelelahan, dia mungkin akan mati. Tak seorang pun dari tentara penghancur surga yang naik. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, setengah jam telah berlalu. Meskipun ras semi-abadi dan tentara penghancur langit sangat tidak bersedia, tidak ada seorang pun yang maju. Kita tidak boleh membiarkan tubuh Raja Manusia jatuh ke tangan Istana Surgawi. Jika Istana Surgawi mendapatkan hati Raja Manusia, maka pasukan penghancur surga akan hancur, dan semua orang akan mati. Singa itu menggeram dan mengirimkan suaranya kepada Lu Ming dan yang lainnya. Benar sekali. Bagaimanapun juga, tubuh jasmani Raja Manusia tidak boleh jatuh ke tangan Istana Surgawi. Tubuh jasmani Raja Manusia saat ini berada di tangan musuh. Aku akan mencari kesempatan untuk menyerang nanti. Aku harus mendapatkannya kembali. Platform pertempuran ini memiliki pertahanan. Saat makhluk abadi meninggalkan platform, kami akan menyerang. Lu Ming, Tang Jun, dan yang lainnya semua setuju. Mereka berdiskusi secara diam-diam dan memutuskan untuk mengambil tindakan nanti. Meski akan memalukan jika merebutnya setelah kalah dalam kompetisi, dia tidak terlalu peduli. Tubuh jasmani Raja Manusia terlalu penting. Itu terkait dengan struktur alam semesta dan kelangsungan hidup pasukan penghancur surga. Begitu dikendalikan oleh Istana Surgawi, pasukan penghancur surga pasti akan hancur,
dan istana surgawi tidak akan pernah membiarkan pasukan penghancur surga terus ada. Pasukan penghancur langit telah dimusnahkan. Keluarga dan teman-teman Lu Ming berada dalam bahaya. Karena itu, dia hanya bisa merebutnya. Tak lama kemudian, setengah jam telah berlalu. Setelah setengah jam berlalu, pemenangnya akan menjadi Ye Wu Sheng, istana surga, dan tubuh Raja Manusia akan menjadi miliknya. Semua pembudidaya suku manusia surgawi sangat gembira. Adapun Ye Wu Sheng, senyum muncul di wajahnya saat dia berjalan menuju tubuh jasmani Raja Manusia. Selama kita dapat menemukan hati sang penguasa manusia, bukan saja alam semesta purba akan menjadi stabil, tetapi ras kita juga akan mampu memenangkan kesempatan untuk menghadapi krisis yang akan datang. Wahai pikiran yang abadi, asyik, arena pertarungan bergetar sedikit, dan cahaya di sekitar arena pertarungan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Ye Unding berubah sedikit. Mata Lu Ming dan kelompoknya berbinar. Kesempatan bagus, serang. Suara mendesing. Lu Ming, Tang Jun, Tang Jun, dan yang lainnya menyerbu ke arah arena pertarungan. Tepatnya, mereka menyerbu ke arah tubuh Raja Manusia. Kecepatan mereka secepat kilat. Seperti yang diharapkan, panggung pertempuran tidak menghalangi mereka sama sekali. Enyah, Ye Buxiu berteriak dan menebas dengan pedangnya. Cahaya bulan yang pecah terbentuk, dan cahaya bulan yang tak berujung menyebar, bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Jurus pertamanya adalah jurus pamungkas yang hebat. Ledakan. Lu Ming, Tang Jun, Tang Jian, dan lebih dari 10 ahli tingkat atas lainnya juga melancarkan serangan kekuatan penuh. Lebih dari selusin ahli tingkat atas menyerang bersama-sama. Seberapa kuat kekuatan mereka, tidak peduli seberapa kuat Ye Immortal, itu tidak berguna. Cahaya bulan langsung ditembus oleh Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Ye Qiuxian dan yang lainnya akhirnya bereaksi setelah penundaan yang singkat. Mereka bergegas menuju arena pertarungan satu demi satu, melancarkan serangan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Serangan itu sangat mengerikan. Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa mengabaikannya dan hanya bisa menangkisnya. Ledakan. Arena pertarungan terus bergemuruh karena banyak ahli bertarung satu sama lain. Membunuh. Para ahli dari tentara penghancur langit dan istana langit juga saling serang, dan pertempuran yang kacau balau pun terjadi. Lu Ming muncul di tengah kerumunan, memukul mundur 3 ahli berturut-turut dan menghindari 9 serangan. Ia kemudian bergegas menuju tubuh fisik Raja Manusia. Namun, ada sesosok yang berdiri di depannya. Itu abadi. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan dan mundur. Kemudian, sosok Lu Ming melesat, mencoba untuk mengitari Ye Wu Sheng. Namun, Ye Wu Sheng sangat cepat. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia masih menghalangi Lu Ming. Keduanya bertarung dengan cepat, bertukar puluhan jurus dalam sekejap. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain, seorang ahli dari ras semi-abadi bertanya pada Chang Qiong. Biarkan mereka bertarung terlebih dahulu, kita akan menunggu kesempatan untuk merebut tubuh Raja Manusia. Kata Chang Qiong. Dia tidak bergerak untuk sementara waktu, berencana untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan Tigers. Kau masih berani merebut harta karun yang kuperoleh. Kau terlalu percaya diri, aku akan membiarkanmu pergi. Ye Wu Sheng berkata dengan dingin. Tubuhnya memancarkan cahaya terang saat dia menebas, dan bulan yang tidak lengkap pun muncul. Itu juga merupakan jurus pamungkas Ye Wu Sheng, teknik asli pedang surgawi kematian bulan. Cahaya bulan yang tak terbatas menyelimuti Lu Ming. Bagian yang paling menakutkan dari gerakan ini adalah gerakan itu tidak dapat dihindari. Namun kali ini, Lu Ming tidak punya niat untuk menghindar. Qiu telah berubah menjadi baju besi yang melilit seluruh tubuhnya. Dia segera mengacungkan tombaknya untuk menghalangi serangan itu. Klang. Sebagian besar, cahaya bulan, terhalang oleh tombak panjang, tetapi masih ada sebagian kecil yang melesat melewati pertahanan Lu Ming dan menembus tubuhnya. Namun, cahaya itu terhalang oleh baju zirah yang telah diubah Qiu dan tidak menembus baju zirah itu. Baju zirah yang telah diubah Qiu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bahkan seorang Raja Surga pun tidak dapat menembusnya. Meskipun kekuatan tempur Ye Unding sangat kuat, itu paling-paling setara dengan kekuatan serangan penguasa surga yang paling biasa. Tentu saja, dia tidak bisa menembus baju besi yang telah diubah Qiu. Dengan sangat cepat,
bulan yang pecah menghilang. Serangkaian serangan berhasil diblokir. Kekacauan, menghancurkan surga. Lu Ming berteriak dan menggunakan dua keterampilan rahasia secara berurutan. Dia mula-mula menyerang dengan telapak tangannya, membentuk daratan tandus yang menekan Ye Wusheng, kemudian dia berubah menjadi tombak dan menusuk ke arah dahi Ye Wusheng. Trik kecil. Ye Buxiu mendengus dan melambaikan tangannya. Dua pedang cahaya muncul di udara, salah satunya menebas tanah di atasnya, membelahnya menjadi dua. Yang satunya menebas cahaya tombak Lu Ming. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, Lu Ming dan Ye Buxiu keduanya mundur. Akan tetapi, Lu Ming segera menenangkan tubuhnya dan menyerang Ye Buxiu lagi, masih menggunakan wujud primal dan wujud penghancur langit secara berurutan. Namun kali ini, seberkas cahaya melesat keluar dari dada Lu Ming dan menyelimuti Ye Wusheng. Pilar cahaya ini tentu saja merupakan jurus pamungkas Qiu-Qiu. Qiu-Qiu menggeliat cepat dan berubah menjadi cermin kecil di dada Lu Ming, memancarkan seberkas cahaya. Namun, setelah ditutupi oleh pilar cahaya, tidak terjadi apa-apa padanya. Tatapan matanya masih tajam dan bahkan sedikit meremehkan. Kau ingin mempengaruhiku dalam ilusi belaka. Kau sungguh naif. Bentuk kehidupan logam di tubuhmu ini tidak buruk. Aku akan mengambilnya. Suara yang acuh tak acuh, tinggi dan perkasa keluar dari mulut Ye Buxiu, pedang perang di tangannya ditebas lagi. Pedang penghancur Deva Yang. Matahari besar muncul di langit. Matahari besar memancarkan cahaya terang yang menyinari Lu Ming. Sama seperti bulan yang pecah sebelumnya, cahaya matahari ini juga dibentuk oleh ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, aura pedang ini dipenuhi dengan aura yang membakar dan menakutkan. Aura itu bahkan lebih menakutkan daripada cahaya bulan sebelumnya. Bab 4701, Tubuh Raja Manusia terbang ke arah Lu Ming dengan sendirinya. Pupil mata Lu Ming mengecil dengan cepat. Tindakan Ye Unding ini membuatnya merasa sangat terkejut, ia merasa seperti sedang dalam masalah besar. Kekuatan gerakan ini jauh lebih kuat daripada gerakan sebelumnya. Demikian pula, dia tidak dapat menghindar dan hanya dapat menghadapinya secara langsung. Blokir itu, Lu Ming meraung. Semua energi dalam tubuhnya meledak dan bersirkulasi secara maksimal. Puluhan ribu sel di tubuhnya bersinar seperti bintang. Sel-sel ini terhubung satu sama lain untuk membentuk pintu. Di pintu, jalan lumpur kuning muncul. Di jalan lumpur kuning, genangan darah bersinar dengan cahaya merah. Di dalam kehampaan di seberang panggung pertempuran, tubuh Raja Manusia dan peti perunggu telah mengambang di sana dengan tenang tanpa bergerak. Namun, pada saat itu, tatapan tubuh fisik Raja Manusia tiba-tiba beralih ke Lu Ming. Lebih tepatnya, dia sedang melihat genangan darah di jalan lumpur kuning. Setelah itu, mata tubuh jasmani Raja Manusia memperlihatkan ekspresi terkejut, bingung, dan terkejut. Namun, itu hanya sekejap, dan tidak ada yang menyadarinya. Pada saat ini, Lu Ming dan Ye Unding sudah saling serang. Jurus Ye Wusheng benar-benar mengerikan. Tubuh Lu Ming bergetar hebat saat berbenturan dengannya, dan dia terdorong mundur oleh kekuatan dahsyat itu. Pada saat yang sama, banyak sinar matahari, menyinari tubuh Lu Ming, mengeluarkan suara, ding-ding-ding, yang pekat. Pada akhirnya, sinar-sinar itu terhalang oleh baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu. Akan tetapi, hantaman keras itu tetap menembus baju sirahnya dan mengenai tubuh Lu Ming, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa suhu baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu sangat tinggi. Begitu panasnya sehingga kulitnya terasa panas. Qiu-Qiu, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Aku baik-baik saja. Dia terlalu kuat. Serangan orang ini terlalu kuat. Kalau saja dia sedikit lebih kuat, aku pasti sudah hancur. Jawab Qiu-Qiu. Lu Ming merasa lega. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Terlalu kuat. Teknik rahasia apa ini? Bagaimana bisa serangannya sekuat itu? Lu Ming sangat terkejut. Jurus pamungkas yang ditunjukkan oleh Ye Unding jauh lebih kuat daripada wujud primitif dan wujud penghancur langit yang telah diciptakannya. Jurus ini melampaui semua jurus rahasia yang pernah dilihat Lu Ming. Sungguh mengejutkan. Terutama gerakan tadi. Jika dia tidak mengenakan baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu, dia mungkin akan terancam mati. Dengan kata lain, dalam pertarungan antara Ye Wusheng dan Lu Ming, Ye Wusheng belum menggunakan kekuatan penuhnya dan masih menahan jurus pamungkasnya. Di langit, matahari menghilang,
dan Ye Wu Seng menarik napas dalam-dalam beberapa kali, wajahnya pucat. Hal ini membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Jelas, bahkan bagi Ye yang tak pernah mati, menggunakan jurus pamungkas seperti itu akan menghabiskan banyak energi. Tidak heran dia tidak menggunakannya dengan mudah sebelumnya. Tubuh Raja Manusia sudah menjadi milikku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dariku. Ye Buxiu berkata dengan acuh tak acuh. Tubuhnya bagaikan sambaran petir, melesat menuju tubuh Raja Manusia. Dia harus menyimpan tubuh jasmani Raja Manusia terlebih dahulu untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Tindakan barusan memang telah menghabiskan banyak energinya. Lu Ming dan Qiu Qiu membuatnya merasa sangat merepotkan. Jangan pernah pikirkan itu. Lu Ming berteriak dan hendak menerjang tubuh Raja Manusia. Namun, pada saat ini, sesuatu terjadi. Tubuh Raja Manusia, yang selama ini terdiam, tiba-tiba melangkah maju dan memasuki peti perunggu. Peti perunggu itu menutup sendiri, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah tertentu. Arah ini bukanlah tempat di mana sang keabadian berada, tetapi ke arah Lu Ming. Peti perunggu itu terlalu cepat, dan melampaui waktu reaksi semua orang. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, kotak perunggu itu melesat ke antara kedua alis Lu Ming dan kemudian menghilang. Lu Ming tercengang. Ye yang tak pernah mati itu tercengang. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Tubuh Raja Manusia benar-benar memasuki tubuh Lu Ming dan menghilang. Apakah ada kesalahan? Bukankah tubuh Raja Manusia seharusnya ada di tubuhmu yang abadi? Lagi pula, yang abadi memenangkan pertempuran terakhir. Target yang salah. Lu Ming, serahkan tubuh Raja Manusia. Ye Unding bereaksi cepat. Dengan raungan keras, dia menyerang Lu Ming dengan kecepatan ekstrim, jauh lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Ini adalah aura dewa tingkat ke-6. Tidak, kultivasiku juga telah pulih. Hati Lu Ming tergerak, dan EBSP, ia menemukan bahwa energi yang telah menekan kultivasinya telah menghilang, dan kultivasinya telah kembali ke tingkat ke-6 dewa-dewa. Ledakan, kekuatan yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak dewa perang muncul di tangannya. Semua tekanan menghilang. Tampaknya setelah tubuh Raja Manusia memasuki tubuh Lu Ming, kekuatan penekan menghilang. Asyik, tombak dewa perang bergetar dan menyapu, beradu dengan Ye Buxiu. Dan EBSP, keduanya telah pulih ke level dewa-dewa tingkat ke-6, tetapi mereka masih bertarung di level yang sama. Dengan ledakan keras, keduanya sekali lagi dipaksa mundur. Pada saat yang sama, basis kultivasi semua orang pulih sepenuhnya, dan pertempuran yang mengejutkan pun terjadi. Dan EBSP, dewa tertinggi melawan dewa tertinggi. Energi ganas menyebar ke segala arah, dan mereka yang kultivasinya lemah bahkan tidak berani mendekat, mereka semua mundur ke samping. Pergi dan bunuh Lu Ming. Tubuh jasmani Raja Manusia ada padanya. Beberapa dewa langit dari istana surgawi berteriak dan ingin menyerang Lu Ming, namun mereka dihalangi oleh para ahli dari tentara penghancur surga. Pedang penghancur Deva Yang. Ye Unding menggunakan jurus itu lagi. Matahari besar muncul dan menyebarkan cahayanya yang tak terbatas. Dan EBSP, setelah pulih ke tingkat dewa-dewa tingkat ke-6, kekuatan yang digunakan Ye Buxiu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, sangat mengerikan, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Lu Ming tidak ragu-ragu melepaskan energi asal dalam benih asal dan mengaktifkan jejak kekuatan tombak Ares. Kemudian, tombak dewa perang bergetar dan berputar cepat. Kekosongan diaduk oleh tombak dewa perang dan berubah menjadi pusaran air hitam pekat, menghalangi semua sinar matahari. Ayo mundur. Pada saat yang sama, Lu Ming memanfaatkan kekuatan ini untuk mundur ke belakang. Dia ingin keluar dari celah di gunung logam itu. Energi origin hanya bisa digunakan satu kali, jika kamu yang tak mati terus menggunakan jurus pamungkasnya, dia tidak akan mampu menahannya. Lu Ming, tetaplah di sini. Sebuah suara gemuruh terdengar dari atas kepala Lu Ming. Seorang kultivator suku manusia surgawi yang tinggi dan kekar jatuh seperti gunung. Dia memegang kapak perang ungu emas dan menebas kepala Lu Ming. Tuhan surgawi, ini adalah ahli kerajaan surga. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia mengayunkan tombak Ares untuk memblokir serangan itu. Dengan suara berdenting, tubuh Lu Ming terus mundur. Ia merasakan lengannya mati rasa dan tulang-tulangnya hampir patah. Membunuh. Penguasa surga ini terus menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, Ye Buxiu juga melancarkan serangan ke Lu Ming, bergabung dengan penguasa surga.
Satu di kiri dan satu di kanan. Dalam sekejap, serangan mereka akan segera tiba. Setan tulang. Lu Ming berteriak. Serahkan padaku. Setan tulang itu melesat keluar dari antara kedua alis Lu Ming dan melancarkan pukulan 2 kali, beradu dengan Ye Wusheng dan sang penguasa langit. Ledakan. Ledakan. Dengan 2 suara ledakan keras, Ye Buxiu dan penguasa surgawi itu terlempar oleh iblis tulang.